Ada yang tidak biasa pada suatu sore di Madinah. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat usai melaksanakan sholat asar berjamaah. Setelah mengucapkan salam dalam sholatnya, tiba-tiba Rasulullah bangkit melewati barisan para sahabat dengan tergesa-gesa. Beliau menuju kamar salah seorang istrinya. Semua sahabat tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Rasulullah. Sikap beliau yang tergesa-gesa itu membuat para sahabat terkejut dan diliputi rasa takut. Biasanya, bila Rasulullah berjalan usai sholat menuju rumah kamar seorang istrinya, Nabi berjalan pelan-pelan sambil menunduk. Namun kali ini Rasulullah berjalan dengan tergesa-gesa. Setelah keluar dan melihat para sahabatnya itu terkejut, Rasulullah pun menenangkan para sahabat. Beliau memberitahukan hal ihwal yang membuatnya tergesa-gesa seraya bersabda, "Aku ingat sepotong emas dan aku tidak ingin hal tersebut menggangguku atau membuyarkan konsentrasiku dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku menyuruh untuk membagi-bagikannya." Sepenggal kisah tersebut memberikan pelajaran yang sangat penting kepada kita, berkaitan dengan cara membuat diri kita khusyuk ketika menghadap Allah, yakni dengan cara membebaskan diri dari semua kesibukan hati yang membuat diri kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk adalah kosongnya hati dari hal-hal yang melalaikan dari ingat kepada Allah. Tegasnya, hati dan pikiran kita terfokus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada selainnya. Kekhusyuan merupakan bagian penting yang harus kita raih dalam hidup ini dan kita realisasikan ketika kita menghadap Allah, terutama saat kita sholat dan berzikir. Kekhusyuan merupakan manifestasi tertinggi dari sehatnya hati dan landasan utama tegaknya sholat dan zikir. Ketika seseorang memiliki kekhusyuan, maka ia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Untuk itu, sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesaikan terlebih dahulu urusan-urusan yang kiranya dapat mengganggu konsentrasi kita. Buang hal-hal yang dapat membuyarkan konsentrasi kita ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senantiasa memohon kepada Allah agar kita terhindar dari hati yang tidak khusyuk dan bisa meraih kekhusyuan sebagaimana doa yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan.